Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aulia Yuningsi dari kelas 11 IPS 5. Dengan video ini saya ingin membahas tentang perdagangan internasional. Apa sih perdagangan internasional itu? Perdagangan internasional adalah perdagangan yang terjadi antar negara. Nah, kegiatannya itu ada ekspor dan ada impor. Nah, ekspor adalah aktivitas menjual produk, barang atau jasa ke luar negeri, sedangkan impor itu adalah kebalikan dari ekspor. Nah, impor adalah aktivitas membeli produk, barang atau jasa dari luar negeri. Nah, selanjutnya yaitu manfaat perdagangan internasional. Yang pertama adalah memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi oleh negara sendiri. Tidak setiap negara mampu memproduksi barang yang diperlukan. Oleh karena itu, perdagangan internasional memungkinkan suatu negara memperoleh barang yang diperlukan. Nah, yang kedua adalah sumber devisa negara. Kegiatan perdagangan internasional, terutama ekspor, dapat memberikan pemasukan atau devisa utama bagi sebuah negara. Selain itu, pengenaan pajak impor dan ekspor juga turut menjadi sumber penerimaan yang cukup besar. Nah, yang ketiga, menjaga stabilitas harga. Seperti diketahui, harga akan cenderung naik apabila jumlah barang lebih sedikit dari permintaan. Yang keempat, memperluas pangsa pasar dan kesempatan kerja. Adanya perdagangan internasional dapat mendorong produsen dalam negeri untuk memperluas pangsa pasar dengan melakukan impor. Apabila permintaan luar negeri terhadap hasil produksi semakin meningkat, maka akan mendorong pengusaha memperbesar skala produksi. Nah, yang kelima adalah transfer teknologi. Perdagangan internasional memungkinkan ahli teknologi yang bekerja sama. Yang keenam, memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Keuntungan dari spesialisasi dalam memproduksi barang yang dihasilkan adalah cara paling efisien dan dapat memberikan keuntungan-keuntungan bagi masing-masing sektor industri. Nah, selanjutnya yaitu faktor penghambat perdagangan internasional. Yang pertama yaitu perbedaan mata uang antar negara. Setiap negara pasti memiliki mata uang yang berbeda-beda. Nah, salah satu faktor yang bisa menghambat perdagangan internasional adalah adanya perbedaan pada nilai mata uang tersebut. Yang kedua, rendahnya kualitas SDM. SDM yang rendah juga menjadi faktor penghambat perdagangan internasional, di mana tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kualitas produksi. Yang ketiga, konflik dan peperangan. Konflik dan peperangan juga dianggap sebagai salah satu penghambat perdagangan internasional. Jika kondisi keamanan suatu negara tidak stabil, seperti kerusuhan dan peperangan, negara-negara lain akan merasa takut untuk melakukan perdagangan. Nah, di sini ada kebijakan. Kebijakan perdagangan internasional merupakan tindakan atau peraturan yang dikeluarkan pemerintah untuk memengaruhi struktur, komposisi, dan arah perdagangan internasional. Timbulnya kebijakan perdagangan internasional karena semakin meluaskan hubungan ekonomi antar negara. Nah, selanjutnya yaitu faktor pendorong. Nah, yang pertama adalah perbedaan SDA. Faktor pendorong perdagangan internasional yang pertama adalah karena perbedaan sumber daya alam. Setiap negara diberkahi dengan sumber daya alam yang unik dan berbeda satu sama lain. Nah, yang kedua, penghematan biaya produksi. Bagi negara yang belum memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membuat sendiri produk seperti mobil dan ponsel, pembuatannya akan menghabiskan biaya produksi yang jauh lebih mahal dibandingkan jika negara tersebut membelinya dari negara lain. Yang ketiga, keinginan untuk menjalin kerjasama. Perdagangan internasional, kedua negara atau lebih yang terlibat akan mendapatkan keuntungan yang sama. Dengan adanya kerjasama seperti ini, maka hubungan antar negara bisa berjalan dengan baik. Nah, yang ini kita akan membahas tentang tujuan perdagangan internasional. Nah, yang pertama, meningkatkan kesejahteraan penduduk. Tanpa disadari, kegiatan ekspor dan impor mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk sebuah negara. Hal ini membuat masyarakat bisa memperluas jaringan penjualan serta memperlancar siklus ekonomi dan devisa. Yang kedua, membuka lapangan pekerjaan. Untuk memproduksi sebuah produk dalam skala besar, pelaku usaha membutuhkan karyawan yang memadai. Tanpa disadari, kegiatan ini bisa membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Yang ketiga, mobilisasi iptek.
Untuk melakukan aktivitas perdagangan dalam skala internasional, dibutuhkan kecanggihan teknologi seperti alat-alat modern hingga mesinnya. Hal ini yang disebut dengan mobilisasi iptek. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu alat pembayaran perdagangan internasional. Perdagangan yang terjadi lintas negara tentu tidak dapat dilakukan secara langsung karena perbedaan mata uang dan tempat. Oleh karena itu, alat pembayaran yang telah disepakati sebagai alat pembayaran internasional adalah devisa, sedangkan mata uang yang dijadikan patokan mata uang internasional adalah dolar Amerika. Nah, selanjutnya ada neraca pembayaran. Dalam buku Ekonomi Internasional, Nopiri tahun 2013 menjelaskan bahwa neraca pembayaran adalah catatan yang sistematis tentang transaksi ekonomi internasional antara penduduk suatu negara itu dengan penduduk negara lainnya dalam jangka waktu tertentu. Nah, adapun tujuan neraca pembayaran. Neraca pembayaran memiliki tujuan untuk menginformasikan kepada pemerintah tentang posisi keuangan negara dalam hubungannya dengan negara lain. Selain itu, adanya neraca pembayaran juga berguna dalam pengambilan kebijakan fiskal, moneter, perdagangan, dan pembayaran internasional. Selanjutnya ada komponen-komponen neraca pembayaran. Neraca pembayaran terdiri atas dua komponen, yaitu neraca berjalan dan neraca modal. Berikut ini penjelasan untuk kedua komponen tersebut. Yang pertama adalah neraca berjalan. Neraca berjalan dalam neraca pembayaran terdiri atas tiga macam neraca, yaitu neraca perdagangan, neraca jasa, dan neraca transfer. Yang pertama, neraca perdagangan. Neraca perdagangan adalah neraca berjalan yang terdiri atas ekspor dan impor barang. Ekspor barang menyebabkan arus masuk, kredit, dan impor barang menunjukkan arus keluar, debit. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu neraca jasa. Neraca jasa merupakan neraca yang berjalan yang terdiri atas ekspor dan impor jasa. Contoh jasa pengangkutan, jasa pariwisata, dan jasa asuransi yang diekspor maupun impor oleh suatu negara. Nah, yang terakhir adalah neraca transfer. Neraca transfer adalah neraca yang terdiri atas hibah, hadiah yang tidak termasuk ke dalam modal, dan transfer barang dan uang. Nah, komponen yang kedua atau komponen yang terakhir adalah neraca modal. Neraca modal menunjukkan selisih antara modal masuk dan modal keluar. Transaksi modal yang menyebabkan arus keluar antara lain pemberian pinjaman kepada warga negara asing, pemberian surat berharga dari warga negara asing, investasi di perusahaan asing, utang luar negeri, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan bahas tentang devisa. Apa sih devisa itu? Pengertian devisa dalam Kamus Ekonomi Optima tahun 2012 menjelaskan bahwa devisa adalah semua barang yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran luar negeri dan dapat diterima di dunia internasional yang biasanya ada dalam pengawasan otoritas moneter yaitu Bank Sentral. Dalam perdagangan internasional, devisa berbentuk valuta asing. Nah, ini adalah fungsi devisa. Yang pertama adalah devisa berfungsi sebagai alat pembayaran luar negeri. Yang kedua, devisa berfungsi untuk membayar cicilan utang luar negeri dan bunganya serta transaksi internasional lainnya. Yang terakhir, devisa berfungsi sebagai penjamin nilai rupiah. Selanjutnya ada jenis-jenis devisa. Jenis-jenis devisa itu ada dua. Yang pertama adalah devisa umum, adalah devisa yang didapatkan dari kegiatan perdagangan internasional. Nah, yang kedua, devisa kredit adalah devisa yang didapatkan dari pinjaman luar negeri. Nah, selanjutnya ada sumber-sumber devisa. Tahukah kamu dari mana saja devisa itu didapatkan? Devisa dapat didapatkan melalui beberapa sumber berikut. Yang pertama adalah kegiatan ekspor. Semakin sering suatu negara melakukan kegiatan ekspor, maka semakin besar pula devisa yang akan didapatkannya. Nah, yang kedua adalah hibah atau pemberian dari negara lain. Yang ketiga yaitu TKI, Tenaga Kerja Indonesia.
TKI yang bekerja di luar negeri akan mendapatkan upah berupa mata uang asing. Mata uang asing tersebut kemudian dibawa pulang kembali ke Indonesia. Dengan demikian, berarti akan menambah devisa negara. Yang keempat atau yang terakhir adalah sektor pariwisata. Pada sektor pariwisata, devisa diperoleh dari turis asing yang berkunjung ke negara kita. Cukup sekian atas apa yang bisa saya sampaikan tentang perdagangan internasional. Mohon maaf bila banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.